Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama saya, Jurno SE. Hari ini kita belajar tentang kearsipan ya kawan-kawan. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengolahan arsip. Ya, oke, sistem pengolahan arsip. Setiap organisasi harus berusaha mengelola arsip dengan baik. Untuk itu, organisasi perlu melakukan pengolahan terhadap arsipnya. Di samping itu, juga memperhatikan dukungan dari beberapa faktor yang terkait, yaitu faktor kepemimpinan, profesionalisme atau kompetensi arsipasi, dan sumber daya manusia lainnya yang mengurusi arsip, serta kondisi sarana prasarana yang dibutuhkan. Sistem penyimpanan arsip. Sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik atau nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dengan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem penataan dan penyimpanan arsip yang baik dan teratur mencerminkan keberhasilan suatu pengelolaan kegiatan pada masa lalu yang akan berpengaruh besar terhadap pengembangan pada masa yang akan datang. Biasanya kalau kamu saksikan, kalau kamu perhatikan itu kegiatan arsip ini kalau di sekolah itu di perpustakaan ya, itu biasa menggunakan nomerlik atau number supaya nanti pas mencari buku tersebut gampang. Dan contohnya lagi kalau kalian administrasi rumah sakit deh, data kalian itu disusun dengan rapi dengan inisial nama-nama kalian atau nomor pasien kalian seperti itu. Manfaat menyimpan arsip. Oke. Yang pertama, arsip dapat tertata dengan rapi. Kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang, sehingga informasi dapat terpelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima adalah mudah mencari bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang berikutnya adalah mudah dalam penyusutannya, karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang baik. Biasanya kalau terakhir ini adalah 5 tahun ke belakang ya, biasanya itu bisa dibumi hanguskan seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang menunjang sistem penyimpanan arsip. Yang pertama itu ada kesederhanaan. Apa sih kesederhanaan itu? Sistem penataan arsip yang dipilih dan ditetapkan harus mudah sehingga bukan hanya dimengerti oleh satu orang saja. Jadi gampang nih diketahui sama yang lain nih. Misal kodenya 001, ini punya siapa ya? 002 apa ya? Seperti itu. Jadi sederhana mungkin untuk memberikan kode seperti itu. Yang berikutnya adalah ketepatan menyimpan arsip. Ketepatan menyimpan arsip ini adalah sistem harus memungkinkan penemuannya kembali arsip dengan cepat dan tepat. Jadi penyimpan arsipnya itu juga harus sesuai dengan ada rak-raknya gitu loh, jangan taruh sembarangan. Dan nanti seandainya kita butuhkan, itu gampang kita cari. Ekonomis ini adalah sistem harus dapat memanfaatkan tempat dan peralatan serta biaya yang tersedia. Jadi seekonomis mungkin lah. Yang keempat adalah keamanan. Nah, arsip harus terhindar dari segala gangguan dan kerusakan seperti rayap, semut, dan lain hal. Karena kalau arsip ini dimakan rayap atau kena semut, wah itu udah bahaya. Apalagi
arsip-arsip yang sangat-sangat penting ya. Itu biasanya memang harus disimpan dengan baik penyimpanannya. Lalu berikutnya adalah penempatan arsip nih. Arsip ini diletakkan di tempat yang strategis supaya mudah dijangkau oleh setiap unit kerja yang membutuhkan. Jadi nggak boleh tuh naruh arsip itu misalnya di gunung jauh banget gitu. Jangan, jadi tetap taruh di raknya gitu. Biar nanti pekerja yang berikutnya bisa tahu dapetnya di mana nih kalau seandainya dibutuhkan. Yang berikutnya ada sistem yang fleksibel. Apa sih sistem yang fleksibel? Jadi harus memberikan kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan dan efisien kerja. Jadi harus diketahui oleh setiap pekerja ya. Gitu. Nah, yang ketujuh ada petugas arsip nih. Petugas arsip perlu memahami pengetahuan di bidang kearsipan. Jadi nggak sembarangan ya untuk menjadi arsip ya. Itu harus benar-benar ada ilmunya juga. Nah, berikutnya adalah ada kegiatan yang dilakukan dalam sistem penyimpanan. Yang pertama ada sistem caption atau kata tangkap. Apa sih caption atau kata tangkap? Adalah suatu nama atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen atau arsip untuk tujuan penyimpanannya. Oke, contohnya yang pertama pada sistem abjad ya. Pada sistem abjad ini kata tangkapnya adalah nama pengirim atau surat masuk. Seperti itu. Lalu yaitu nama badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga negara, lalu ada badan-badan swasta maupun nama-nama individu atau nama orang, badan atau organisasi yang dituju atau surat keluaran. Contohnya saya Fujiono, inisial PO gitu. Oh, ini berarti punya saya nih. Terus punya siapa lagi? Punya Widya, berarti lambangnya bisa WA atau apa. Itu jadi captionnya seperti itu. Oke. Jika sebuah dokumen atau arsip dapat diminta melalui beberapa kata tangkap, maka dokumen arsip tersebut disimpan menurut kata tangkap yang terpenting. Sedangkan untuk kata tangkap yang lain jika perlu dibuat kartu tunjuk silang aja. Jadi harus lebih gampang untuk mengarsipkannya seperti itu. Yang kedua, mengindeks. Mengindeks ini apa sih? Ini kegiatan menentukan tanda pengenal arsip untuk memudahkan penemuannya kembali. Dan indeks diambil dari kata tangkap caption terpenting dari surat yang dimaksud sesuai dengan sistem penyimpanannya. Jadi ini penting juga ya, caption mengindeks itu sangat penting seperti itu. Nah, ketiga ada kode nih. Kode adalah tanda-tanda tertentu sebagai pengenal arsip yang diperoleh dari indeks. Nah, fungsinya untuk penyimpanan dan penemuan kembali arsip agar lebih cepat, juga untuk ditulis pada tempat-tempat penyimpanan ya. Jadi kalau mengarsipkan itu jangan asal-asalan arsipkan, penting gua arsipin deh, jangan. Tapi tetap harus sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan ya. Berikutnya ada daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi apa sih? Itu daftar yang berisi tentang pengelompokan arsipnya berdasarkan nama, masalah, wilayah, nomor, dan sebagainya. Contoh, kita kembali lagi ke rumah sakit. Bisa kalau kamu ke rumah sakit tuh data kamu sudah data tuh namanya data medik ya. Data medik tersebut pasti kamu sudah kejelasan tuh. Paling pas kamu berobat namanya siapa? Fujiono. Oke, dicari Fujiono. Pasti akan ditanya alamatnya di mana? Di sekian. Nah, data medik itulah yang dibuat sebagai arsip kalian. Jadi nggak sembarangan ngasih data-datanya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah sistem penataan arsip nih. Ya, pada saat memilih dan menentukan cara penataan arsip itu harus berorientasi kepada jenis atau macam informasi yang ada dan diperlukan dengan menyesuaikan kepada situasi kebutuhan di lingkungan kerjanya. Oke. Tujuan pertama adalah penataan arsip. Ya. Agar dokumen atau arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Yang tadi ya saya bilang ya, jadi naruhnya itu jangan sembarangan. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang B adalah persiapan penataan arsip. Di sini ada memisah-misahkan, lalu ada apa sih memisah-misahkan itu ya?
di sini merupakan kegiatan sortir, disortir pendahuluan untuk mengelompokkan arsip sesuai pengelompokan permasalahannya, gitu loh. Yang kayak tadi ya yang saya jelaskan ya. Meneliti disposisi, di sini mengadakan penelitian agar diketahui surat yang akan disimpan telah mendapatkan disposisi atau belum, disetujui apa belum nih, gitu. Untuk surat yang belum ada disposisi perlu mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang. Jadi sebelum kita menyimpan surat tersebut, kita harus sudah tahu nih suratnya sudah disetujui atau belum dari atasan kita. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah memadukan atau assembling. Ini adalah mengelompokkan arsip yang merupakan bagian langsung dari suatu masalah atau saling bersangkut-sangkutan. Jadi kalau emang agak-agak sama nih kasusnya atau permasalahannya, dijadiin satu aja gitu. Yang ketiga adalah mengklasifikasi atau mengelompokkan, menentukan klasifikasi arsip ya, yang tadi yang ini jenisnya apa, ini jenisnya apa, jadi harus disamakan. Mengindeks, menentukan inti dari surat dan menentukan indeksnya. Yang berikutnya adalah mempersiapkan tunjuk silang atau cross reference. Itu adalah menggunakan formulir tunjuk silang untuk memudahkan pencarian arsip jika diperlukan. Nah, berikutnya adalah menyusun arsip nih. Menyusun arsip merupakan pemberian kode yang tadi saya sampaikan sesuai dengan sistem yang digunakan. Dan setelah menyusun arsip baru kita simpan, ya. Proses menyimpan arsip secara benar ke tempat penyimpanan sesuai kode masing-masing dan sesuai dengan tempat yang sudah ada. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kegiatan arsip ya. Di sini dalam melaksanakan proses pengarsipan ada beberapa tahap nih dan kegiatan di dalamnya. Adapun kegiatan-kegiatan kearsipan antara lain adalah yang pertama, kegiatan penciptaan. Apa sih kegiatan penciptaan ya? Merupakan suatu proses pembuatan dan penerimaan arsip yang terdiri dari pengurusan surat masuk, pengurusan surat keluar, baik menggunakan sistem buku, agenda maupun kartu kendali. Biasanya kalau surat masuk, surat keluar tuh ada tuh namanya di buku. Surat masuk, surat keluar. Kamu tulis nih surat masuk dari siapa, surat keluar dari siapa. Seperti itu. Dan ada surat masuk, surat keluar, kamu sebelum diaktifkan tadi di ACC dulu nggak sama atasan kita. Seperti itu ya, udah dibaca belum sama atasan kita. Oke, yang berikutnya adalah kegiatan penyimpanan atau filing dan penemuan kembali. Nah, kegiatan penyimpanan filing di sini adalah kegiatan yang dimulai dari pengecekan tanda pelepasan yang ditandai dengan tanda disposisi atau dipolder atau disimpan, pemberian kode penyimpanan sampai penempatan arsip tersebut disimpan ke dalam folder yang dimasukkan ke dalam filing kabinet. Sedangkan penemuan kembali atau finding adalah kegiatan yang dimulai dari permintaan arsip oleh pihak lain, ya, mengidentifikasi masalah sesuai dengan kode penyimpanan yang terdapat pada daftar klasifikasi hingga menemukan kembali arsip di tempat penyimpanan sesuai dengan kode simpanannya. Jadi penemuan kembali itu jadi harus sesuai, seperti itu ya. Yang ketiga adalah kegiatan penyelamatan, yaitu kegiatan arsip yang tidak diketahui oleh yang tidak berhak, ya, rusak atau hal-hal yang menyebabkan hilang nilai guna arsip tersebut. Kegiatan penyelamatan terdiri dari kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan ini adalah kegiatan untuk menjaga agar isi atau informasi yang ada pada arsip tersebut tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak berhak, terutama itu arsip yang bersifat rahasia ya. Jadi kayak contoh arsipnya apa ya, warisan arsip
itu nggak boleh ketahuan sama siapapun. Dan kayak surat tanah juga nggak boleh ketahuan sama siapapun. Oke. Yang kedua ada kegiatan pemeliharaan nih. Kegiatan menjaga agar benda arsip tersebut tidak mudah rusak. Ya. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan tindakan mencegah sebelum terjadi kerusakan arsip. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih dalam pemeliharaan arsip ya. Yang pertama ada pengaturan ruang suhu ruang, mau itu ventilasi ruang, gimana tuh harus sebenarnya kalau itu nggak boleh lembab ya. Kalau arsip kan kertas semua, kalau lembab ya udah itu pasti banyak rayap-rayap yang akan nongol di situ. Lalu tempat penyimpanan arsip yang renggang, jadi penyimpanan arsipnya nggak boleh terlalu padat ya, nggak renggang-renggang. Yang ketiga menggunakan bahan-bahan pencegah rusak arsip. Nah itu harus ada tuh material-material seperti itu. Yang berikutnya adalah pembuatan larangan-larangan. Nah, harus ada pembuatan larangan nih. Dilarang membaca, dilarang mengambil selain petugas. Seperti itu harus penting. Terus menjaga kebersihan arsip dari debu, noda karat, dan sebagainya. Jadi itu penting ya. Jadi harus ada seperti itu. Yang ketiga adalah kegiatan perawatan. Nah, kegiatan perawatan adalah kegiatan untuk memperbaiki arsip yang telah rusak agar dapat dipergunakan kembali. Biasanya kerusakan pada arsip dapat disebabkan oleh dua faktor nih ya. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada eksternal. Di mana itu yang internal itu kerusakan karena pengaruh dari bahan arsip berupa kualitas bahan arsip, baik itu kertas, tinta, dan bahan perekat lainnya itu mudah banget rapuh atau rusak ya. Itu harus ada apa ya, penanganan khusus. Yang kedua ada eksternal. Kerusakan arsip dari eksternal itu misalnya ada suhu, sinar matahari, debu, serangga, kutu, jamur, dan lain-lainnya. Itu dari luar ya. Itu dia kegiatan kearsipan yang harus kalian ketahui ya. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan penyusutan nih. Nah, kegiatan penyusutan adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang disimpan, terutama arsip-arsip yang telah hilang nilai gunanya. Jadi sehingga arsip yang tersimpan benar-benar dimiliki nilai guna. Nah, itu biasanya ada jangka waktunya tuh 10 tahun atau 5 tahun ke belakang, itu biasanya akan dimusnahkan. Jadi biar apa sih? Biar tidak makan tempat, tidak merusak satu sama lain kearsipannya, seperti itu. Nah, ada tujuan penyusutan. Tujuan penyusutan itu yang pertama ada mendayagunakan arsip dinamis sebagai bekas kerja maupun sebagai referensi. Yang kedua itu ada menghemat ruangan, peralatan, dan perlengkapan, gitu ya. Jadi ruangannya yang tadinya penuh, kalau arsipnya yang kita susutkan tuh pasti ada penghematan ruangan. Yang ketiga, mempercepat penemuan kembali arsip. Jadi arsip-arsip yang kita butuhkan itu pasti akan kembali lagi ke kita. Lalu berikutnya itu adalah menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah. Nah, biasa kalau di pemerintah tuh pasti ada tuh badan kearsipan negara ya. Itu penting tuh dia. Nah, yang kedua adalah kegiatan penyusutan. Nah, kegiatan penyusutan itu meliputi penilaian atau pemindahan. Adalah kegiatan penentuan bahwa arsip tersebut masih sering atau sudah jarang, bahkan tidak dipergunakan lagi nih. Jadi dipilih nih mana aja sih arsip-arsip yang tidak pernah dibutuhkan. Kemudian arsip tersebut dipindahkan penyimpanannya ke unit sentral atau ke unit yang lain. Gitu. Yang berikutnya bisa dengan cara pemusnahan ya. Kegiatan pemusnahan secara fisik ini yang telah hilang nilai guna. Jadi yang benar-benar nilainya 0, nggak ada sama sekali. Nah, itu perlu adanya pemusnahan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ada prosedur pemusnahan. Nah, prosedur pemusnahan ini antara lain adalah satu, seleksi dulu. Kita seleksi dulu tadi. Mana aja sih yang sebenarnya yang harus kita yang masih ada nilai gunanya atau tidak. Terus yang kedua adalah pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan. Jadi kita harus ada berita acara ya, jangan langsung kita musnahkan aja, tapi kita harus ada berita acara mana aja yang kita musnahkan gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya nanti. Nah, tadi selain sudah
pembuat daftar jenis arsip, berikutnya pembuatan berita acara pemusnahan yang tadi saya sampaikan. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan pemusnahan dengan saksi. Nah, jadi kamu kalau memusnahkan arsip tersebut jangan sendiri, arsip gue enggak. Kalau di negara itu kamu harus bisa sendiri, ada saksi-saksi. Jadi biar di situ nanti ada berita acara, saksinya siapa aja, tanda tangan di situ. Jadi kuat hukumnya di situ. Gitu. Yang berikutnya ada kegiatan penyerahan. Nah, penyerahan ini suatu kegiatan menyerahkan arsip yang milik nilai guna kebangsaan ke Arsipan Nasional Pusat atau Arsip Nasional Daerah atau kepada pemerintah daerah tingkat 1 masing-masing provinsi. Seperti itu. Oke, next. Di sini adalah masalah pokok dalam kearsipan dan pemecahannya nih. Oke, standar peraturan penyimpanan arsip sebenarnya sudah ditentukan oleh organisasi. Oke. Akan tetapi terkadang timbul masalah dalam penemuannya yang tidak cepat sehingga tidak efektif. Oke, yang pertama ada masalah kearsipan. Yang pertama itu ada penerapan sistem penyimpanan yang kurang tepat. Nah, penyimpanan ini yang tadi seenaknya aja. Yang kedua, sarana dan tempat kegiatan kearsipan kurang atau tidak memadai. Yang ketiga, pegawai pengolah arsip tidak atau kurang terlatih dan kurang atau tidak adanya bimbingan dari pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Jadi emang benar nih petugas pengarsipan itu emang benar-benar sudah terlatih gitu. Jadi dia tahu harus tindakan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Yang keempat adalah kehilangan arsip sebagai akibat peminjaman yang tidak tertib. Jadi kalau minjem arsip udah minjem aja tapi nggak ada pencatatan. Nah itu bahaya ya. Yang kelima, jumlah arsip setiap hari bertambah tanpa diimbangi dengan penyusutan arsip. Ini juga nggak boleh. Ya, arsip masuk pasti ada arsip yang harus disusutkan. Yang keenam, kerusakan arsip yang terjadi karena kurangnya perawatan maupun kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya, seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Nah, pemecahan masalah gimana sih? Oke, yang pertama, menggunakan sistem penyimpanan yang tepat, yang sesuai dengan sifat kegiatan kantor itu sendiri. Nah, jadi penanganannya harus tepat, gitu, jangan sembarangan. Yang kedua, menyediakan tempat dan sarana perlengkapan arsip yang memadai serta mengikuti perkembangan teknologi. Jangan gaptek, gitu. Yang ketiga, menyeleksi pegawai yang tepat di bagian arsip, baik dari segi kompetensi maupun mental serta etos kerjanya. Yang keempat, menciptakan prosedur peminjaman dan pengembalian arsip yang memadai, misalnya dengan menggunakan bon peminjaman arsip yang lazim disebut dengan outslip. Nah, kewajiban kearsipan. Yang pertama, arsip nasional wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip statis dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah pusat. Yang kedua, arsip nasional daerah menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip statis dari lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah daerah serta badan-badan pemerintah pusat di tingkat daerah. Oke. Yang ketiga, arsip nasional pusat maupun arsip nasional daerah wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta atau perorangan. Yang keempat, lembaga-lembaga negara dan badan pemerintah pusat maupun wajib mengatur, menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip yang dinamis. Yang berikut adalah lembaga-lembaga negara dan badan pemerintah pusat wajib menyerahkan naskah arsip statis kepada nasional pusat. Yang F, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah daerah serta badan-badan pemerintah pusat di tingkat daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada nasional daerah. Oke, kearsipan yang baik. Untuk melakukan kegiatan kearsipan yang baik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kearsipan yang baik antara lain yang pertama adalah itu menggunakan sistem
penyimpanan secara cepat. Apa sih menggunakan sistem penyimpanan secara cepat, tepat? Ya, itu adalah cepat atau lambatnya penemuan kembali dari tempat penyimpanan ditentukan oleh tepat atau tidaknya menggunakan sistem penyimpanan setiap benda syarat. Jadi penempatannya itu harus benar-benar, tadi harus ada kodenya, kode arsipnya. Jadi pas kita ngambil kita sudah tahu nih, oh di sini nih kodenya apa nih, ini. Tuh. Yang kedua ada fasilitas kearsipan memenuhi syarat. Oke, yaitu satu, harus ada alat-alat korespondensi. Apa sih alat-alat korespondensi, kawan-kawan? Contohnya ya, seperti kertas, mesin tik, pulpen, pensil, spidol, karbon, segala macam. Nah, itu namanya alat-alat korespondensi. Surat menyurat itu harus ada di situ. Oke. Yang berikutnya adalah alat penyimpanan surat. Ya, seperti map order, folder kabinet, dan lainnya, atau filing kabinet. Ya. Yang keempat adalah alat-alat di ruangan yang cukup cahaya. Oke, kode pokok soal. Nah, tadi saya bilang tuh kode-kodenya harus sesuai. Ya, yang ketiga adalah petugas kearsipan yang memenuhi syarat. Ya, satu, pendidikan dan memiliki pengetahuan tentang surat menyurat dan arsip, seluk-beluk organisasi atau instansi, dan tata kearsipan. Itu penting. Ada tuh satu kearsipan ada. Ya, jadi kalau kamu pengen kearsipan, bisa dicek. Ya, lalu ada berkepribadian dan mempunyai keterampilan dan melaksanakan tata kearsipan. Itu dia tentang sistem pengelolaan kearsipan ya kawan-kawan. So, thank you so much for today. Semoga penyampaian materi saya ini walaupun singkat, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi dalam pelajaran kearsipan ya. So, kita ketemu lagi minggu depan, dan mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan semuanya milik kembali lagi kepada Allah ya, kekurangan kembali ke saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.